usaha agar kita tidak makin materialistik. Allah telah menciptakan kita manusia dari materi. Materi itu berasal dari bumi. Maka wajar jika kita membutuhkan materi yang berasal dari bumi pula. Ya, misalnya kita ini kandungan air di dalam tubuh kita ini kan banyak, sampai sekitar 70%. Ya karena kita itu mengandung air yang banyak, maka kita butuh minum yang banyak. Antara lain untuk peredaran darah dan sebagainya. Dan kita ini juga terbuat dari saripati bumi, tanah. Maka kita butuh makanan yang berasal dari saripati tanah yang sudah diolah oleh pepohonan, lalu kita makan daunnya, buahnya, dan sebagainya. Jadi dengan begitu, Allah itu bijaksana dengan menempatkan kita di bumi sebagai tempat tinggal. Nah, karena kita dibuat dari bumi, di bumi yang kita ini, maka kalau kita mau mencari tempat tinggal di planet yang lain, nah itu bijaksana apa enggak? Karena belum tentu materi yang ada di bumi lain atau di planet lain itu cocok dengan kebutuhan badan kita. Nah, jadi karena kita ini dibuat dari materi, butuh materi, maka Allah menempatkan kita di sumber materi. Allah berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin." Allah itu selalu berusaha membuat bagus apapun yang Dia ciptakan. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Proses yang paling awal. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian proses-proses berikutnya itu melalui saripati dari tanah, yaitu anak cucunya itu dibuat dari air mani maksudnya. Dan Allah menyebutnya hina, mahin. Mahin itu hina. Kok hina gimana sih? Ya sebenarnya kan kalau kita mengatakan hina itu kan di konsep kita. Jadi konsep kita misalnya gini lah, kalau ada air itu ada nempel di tangan kita, kan kita berusaha untuk cuci tangan. Nah, kalau itu kita tidak menganggap itu sesuatu yang hina, kan kita biarin aja gitu. Jadi kita tidak mau ada itu. Kalau itu ada di kain ya kita cuci begitu. Jadi kalau Allah menyebut dari air yang hina itu, Allah menggunakan istilah yang ada pada kita. Karena Allah itu berfirman, kadang-kadang memakai dimensi Allah, tapi kadang-kadang memakai dimensi kita. Kemudian, agar manusia bisa mempertahankan kehidupan, Allah menyediakan di bumi berbagai materi yang kita butuhkan. Dan sekaligus memberi kita dorongan. Jadi, kita materi, disediakan oleh Allah materi, tapi supaya kita mau menggunakan materi itu, mengkonsumsi materi itu, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, itu ditanamkan oleh Allah drive, motivasi untuk memanfaatkan materi tadi. Jadi memang bawaan kita ini butuh materi. Cuma kalau kita butuh materinya itu wajar-wajar saja, itu tidak ada kehinaan di situ. Karena memang kita butuhkan. Nah, kalau berlebihan, nah itu baru kita menyebutnya matre. Ya. Jadi dengan demikian sangat wajar jika manusia itu selalu berusaha mencari materi. Cuma sampai batas sekedar mengatasi kebutuhan manusia untuk hidup. Allah memperingatkan agar manusia memanfaatkan materi-materi itu sekedar untuk mempertahankan kehidupan. Kenapa mempertahankan kehidupan? Karena kehidupan itu dimaksudkan oleh Allah untuk kita sebagai modal, sebagai bekal, sebagai perangkat dasar agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Jadi materi itu hanya alat. Kesukaan kita kepada materi itu juga alat yang targetnya adalah mengabdi kepada Allah. Nah, bahwa kita itu diberi drive, diberi dorongan untuk memanfaatkan materi itu, Allah sebutkan sendiri di Al-Quran.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, dan sebagainya. Itulah bekal hidup, atau kadang-kadang orang mengartikannya kesenangan hidup di dunia. Tapi Allah memperingatkan bahwa di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Nah, itu makanya kita fahami bahwa selera kita untuk memanfaatkan materi-materi tadi itu diberikan oleh Allah sebagai bekal bagi kita agar kita bisa mempertahankan hidup. Kehidupan itu kita gunakan sebagai modal untuk mencari yang lebih tinggi nilainya, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, terhadap seorang yang setiap hari mencari materi sampai batas kewajaran untuk mempertahankan hidup, kita tidak menyebutnya sebagai materialistik. Kita biasanya menyebut seorang itu sebagai materialistik, atau kita suka bilang matre, atau secara kasarnya mata duitan, ya, jika dia berlebihan dalam memburu pemilikan materi dan kurang menaruh perhatian pada kebutuhan rohani, kebutuhan akal pikiran, dan kebutuhan budaya. Ya, karena kita ini terdiri dari berbagai unsur dan memiliki berbagai perangkat yang masing-masing itu membutuhkan konsumsinya, membutuhkan sarananya. Maka kalau seseorang itu titik beratnya hanya pada materi, maka dia bisa lupa akan kebutuhan yang lain. Misalnya kebutuhan rohani. Kita tuh butuh apa yang biasa disebut transenden, ya. Butuh hubungan antara kita dengan yang mulia, yaitu kepada Tuhan yang maha bijaksana, maha perkasa, dan sebagainya. Nah, seseorang yang materialistik itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya mereka itu selalu berusaha menambah lagi dan menambah lagi kepemilikan hartanya. Memiliki harta penting untuk bekal, tapi kalau pengen tambah lagi, menumpuk lagi, nah itu yang harus kita menjadi perhatian bagi kita. Ya. Karena apa? Kalau itu tidak dikendalikan, kebutuhan tambah lagi materi itu tidak ada habisnya, meskipun dia sudah kaya raya, meskipun hartanya itu jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi yang penting itu butuh, karena apa? Yang penting itu menutupi kebutuhan kita. Kalau berlebihan itu resikonya waktu kita yang satu hari itu hanya 24 jam, nanti kita habiskan hanya untuk cari materi. Tidak ada waktu untuk mencari kepuasan batin. Ya. Tidak ada waktu untuk mendidik anak dengan baik, dan sebagainya. Jadi supaya kita itu proporsional, oke, materi penting, tapi ya proporsional itu tadi. Nah, kalau ada orang itu terlalu materi, sampai Allah itu cuci tangan. Udah, Allahnya bukan cuci tangan, tapi kalian nggak usah ngurusi itu urusanku. Ya. Itu urusanku. Kalimatnya Allah mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku yang mengurusi atau bertindak terhadap orang-orang yang semacam itu. Biarkan aku sendiri, ya, pakai kata wahidan. Wahidan itu aku sendirian aja yang ngurusi orang-orang itu. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku sudah membuat dia
memiliki harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan aku telah membuat dia itu dikerumuni oleh anak buahnya, oleh anaknya sendiri dan anak buahnya, oleh pengikut-pengikutnya. Wa mahattu lahu tamhida, dan kami beri harta tambah lagi. Tapi thumma yatma'u an azidah, kalla, dia kepengennya tambah lagi. Kalla, jangan seperti itu. Innahu kana li ayatina anida. Orang semacam itu punya kecenderungan lalu menentang ayat-ayat Allah. Lalu kurang menghargai Allah, tidak mau mengabdi kepada Allah, disuruh sholat tidak mau. Nah, sekarang ini itu kan kita sedang rame-rame membahas generasi milenial dan generasi Z. Ya. Ini sekarang ini lagi rame karena ada orang yang berusaha merebut suara pemilih di kalangan generasi Z. Nah, supaya mereka itu tertarik sampai orang yang berusaha untuk menarik minat mereka umurnya sudah tua tapi suka joget-joget. Nah, itu karena kepingin kelihatan seperti mengikuti selera generasi Z. Nah, kita singgung sedikit aja. Ya, kebanyakan manusia, terutama mereka yang termasuk generasi Z. Siapa sih generasi Z? Orang-orang biasanya berpendapat, manusia atau anak-anak yang lahir antara tahun 1996 sampai dengan 2010 itu disebut generasi Z atau Gen Z, atau kadang-kadang disebut I generation, information generation, ya. Nah, kita manusia, apalagi generasi Z, itu punya kecenderungan untuk makin hari itu makin materialistik. Kenapa? Karena memang iming-iming materialistik itu banyak. Sekarang ini HP itu hampir setiap orang punya, bahkan banyak beberapa orang itu yang memiliki lebih dari satu. Ya. Saya suka melihat anak muda punya 3, yang satu untuk kerja, yang satu untuk ini dan untuk itu dan sebagainya, punya alasan. Nah, karena setiap orang itu memegang HP, maka itu dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha untuk menawarkan produk mereka. Sehingga kalau kita buka HP, apakah itu sosial media atau yang lain, terutama yang sosial media ya, seperti Facebook, YouTube, pasti muncul iklan. Iklan yang kita seringkali nggak butuhkan. Nah, exposure, ya, sodoran dari orang lain mengenai materi-materi yang ditawarkan itu membuat kita kadang-kadang nggak kepengen tapi terus beli. Atau kadang-kadang ada ketertarikan begitu langsung beli. Saya kebetulan ada kebutuhan, terus ada iklan menampilkan seorang menteri begitu, langsung saya beli. Setelah saya beli, ya aku ketipu, Masya Allah. Itu mungkin jumlah orang yang ketipu tidak hanya satu, ya, tidak hanya seperti saya ini, banyak itu, karena mereka memakai cara-cara yang seringkali di luar dugaan kita, ya, memanfaatkan orang-orang yang beken. Nah, bahkan video yang menayangkan pengajian pun, pengajian dari ustadz yang kondang, itu selalu disela dengan iklan yang memamerkan barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Iklan yang disuguhkan dengan cara yang sangat menarik itu bisa membangkitkan keinginan pemegang HP untuk membeli barang yang sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka memberi barang-barang itu bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk menarik perhatian orang lain. Untuk menarik perhatian lain itu gimana sih? Ya, supaya pakaianku kelihatan bagus, supaya aku kelihatan lebih tampan, lebih cantik. Itu kan untuk menarik perhatian orang lain. Atau untuk memperoleh pengakuan yang berlebihan dalam mencari harta. Misalnya kendaraan sudah bagus, handal, ada produk baru,
mahal, beli supaya dikatakan keren. Wah, orang itu sukses. Nah, ingin pengakuan dari masyarakat semacam itu seringkali membuat seseorang itu menjadi materialistik. Dan kadang-kadang supaya mendapatkan penghormatan atau menundukkan orang lain. Menundukkan ini kalau punya materi yang banyak itu orang lalu terus yang punya tentu orang lain yang punya kepentingan lalu terus tunduk patuh kepadanya supaya dikasih pekerjaan, misalnya begitu. Nah, itu dilakukan oleh sejak zaman dulu sudah ada. Makanya saya tidak menganggap bahwa materialistik itu hanya kita-kita saja atau hanya generasi Z. Enggak, zaman dulu itu Qarun itu contoh yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia itu keluar tampil di depan masyarakat dengan kemegahannya, kudanya, kendaraannya itu mewah, dihiasi macam-macam, dia dikawal oleh banyak orang, pengawalnya saja seragamnya itu bagus-bagus, itu artinya kan dia bisa membiayai itu semua, sampai orang lain itu melihat menjadi kepingin seperti itu. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang mempunyai kecenderungan menyenangi kehidupan di dunia itu lalu komentar, wah kalau kita ini punya seperti Qarun itu, innahu ladzu hadzin azim, sungguh Qarun itu beruntung mendapatkan harta yang banyak begitu. Jadi ini kan dia kepengen tampil supaya mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Ada satu istilah yang dipakai di ayat ini, alladzina yuridunal hayatad dunya, yang menginginkan kehidupan di dunia. Jadi orang yang materialistik itu istilah lain mata duitan, ya, money oriented. Ada istilah lain yang kedunian, ya, kalau orang Jawa bilang kedunian, atau lebih menyukai dunia daripada akhirat. Kemudian karena materialistik itu banyak mengandung hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir. Tergelincirnya misalnya karena kita orientasinya materi supaya kita mendapatkan pengakuan. Banyak orang yang kepengen membeli mobil mewah tapi duitnya nggak cukup. Lalu dia memaksa diri dengan membeli kredit DP yang dia dibayarkan yang paling murah, yang paling rendah. Loh, kalau DP-nya paling kecil, itu artinya kan cicilannya menjadi paling besar. Nah, tapi dia tetap aja ambil. Bisa kok, gajiku cukup gitu. Akibatnya apa? Setiap bulan kan dia harus menyisihkan uang sebanyak itu untuk membayar mobil. Nanti kalau anaknya butuh, Pak, aku butuh buku ini, Pak, aku harus bayar uang kuliah, membayar, atau Pak, aku mau dikirim ke luar negeri, tapi kita hanya mendapatkan bantuan berupa ini dan kita harus membiayai sendiri yang lain-lain begitu. Bapaknya nggak ada duit, ya nggak ada duit kan dia sendiri yang bikin. Nah, karena bapak yang materialistik itu dia menjadi lengah, kurang memperhatikan unsur pendidikan anaknya. Ya. Oleh karena itu kita perlu menghindarkan diri agar tidak menjadi materialistik. Karena sifat materialistik itu bisa mengganggu kebahagiaan kita sendiri. Misalnya, seorang yang materialistik itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Dan karena itu dia ingin memperoleh tambahan lagi dan tambahan lagi. Gak pernah puas. Makin dikejar keinginan itu, nanti keinginannya makin besar gitu. Nah, rasa tidak puas itu bisa menyebabkan kecewa. Aduh, gagal aku. Nah, karena targetnya terlalu tinggi, dia kecewa dengan apa yang sudah diusahakan, dan sekaligus kalau dia tidak berhasil, dia merasa harga diri rendah.
atau istilahnya self esteemnya menjadi rendah karena dia menganggap dirinya gagal, dia tidak bisa menyaingi orang lain. Sedangkan dorongan kuat untuk memperoleh tambahan lagi itu bisa juga menyebabkan ia lalai dalam merawat kesehatan sendiri. Kerja terus menerus, dia kurang tidur, kurang olahraga, kurang istirahat. Bisa juga dia menjadi lalai dalam keharmonisan rumah tangga. Dan bahkan lalai terhadap kewajiban mereka mengabdi kepada Allah. Nah, ini yang paling parah. Jadi mengabdi kepada Allah aja terabaikan, tidak sholat. Ya, karena terlalu sibuk sehingga dia menganggap, aduh lupa aku, wah aku nggak sempat dan sebagainya. Nah, Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan oleh hartamu dan oleh anak-anakmu. Kalian lalai sehingga lupa kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang terlalu memperhatikan materi sampai melupakan tugas-tugas lain, apalagi melalaikan Tuhan, maka orang itu akan merugi. Merugi karena dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Tuhannya, maka besok di akhirat dia masuk neraka. Sayang ya. Jika demikian, tentu dia akan merugi karena bagaimanapun mereka akan meninggalkan semua hartanya ketika dia meninggal. Harta yang dia kumpulin itu nggak dibawa kok. Misalnya dia bangga kekayaannya sudah menjadi sekian dan sebagainya. Tapi coba deh, ketika dia tuh makin kaya kan umurnya makin banyak. Kalau umurnya makin banyak itu kan makin proses degeneratif itu kan bisa makin cepat. Apalagi kalau dia mendapatkan tambahan harta itu dengan cara yang tidak sah, dengan cara mencuri misalnya, dengan cara korupsi. Oh, itu menambah penderitaan batin karena orang yang korupsi itu mesti ada rasa takut kalau ketahuan. Orang-orang yang takut ketahuan itu kita lihat perilakunya. Dia orang yang terkenal, orang yang mempunyai pengalaman, pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri dan sebagainya. Ketika ada kesempatan mencalonkan diri menjadi wakil presiden, nggak berani. Nah, akhirnya ya udah menyerahkan biar orang lain. Karena apa? Kalau dia maju, orang yang mau menyodorkan orang lain, aku buka ya kartumu, daripada dia masuk penjara, malu, udah deh biar orang lain. Ya akhirnya yang maju untuk menjadi calon pemimpin itu bukan orang yang berkualitas. Nah, karena si orang-orang yang sebenarnya kualifikasinya cukup untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah atau pemimpin negara begitu, itu sebenarnya mereka juga sudah cukup pengalaman, tapi gara-gara matreknya dia menyebabkan dia terjerumus di dalam tindakan-tindakan yang terlarang, akhirnya itu menjadi kartu mati bagi dia, jiwanya tergadaikan. Nah, kita hindari ya. Nah, orang itu misalnya mengumpulkan kekayaan banyak, tidak lama lagi itu dia akan meninggal. Dan kalau dia meninggal itu hartanya ditinggalkan semuanya. Namanya aja meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu kan meninggalkan dunia. Jadi orang yang kaya raya ketika meninggal dunia itu betul-betul meninggalkan dunia. Dunia yang dia miliki, hartanya yang dia miliki semuanya ditinggalkan. Dan harta yang dia kumpulkan berlebihan itu tidak akan menolong dia ketika di akhirat. Di akhirat itu harta tidak akan menolong. Sampai mereka menyesal. Ya laita kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Wah, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia menyangka bahwa kalau orang sudah mati itu sudah beres, sudah urusannya selesai. Jadi kalau korupsi terus kalau dia masih hidup, dia merasa dikejar-kejar, dia takut. Begitu mati,
selesai, tidak bisa diproses lagi, ya udah mati. Mau diproses secara hukum nggak mungkin. Tapi jangan dikira berhenti di situ. Nah, mereka akan menyesal. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saja kematian itu sudah mengakhiri semua urusan. Ternyata sekarang ada urusan lagi. Ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak bisa menolong aku lagi sekarang. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku. Sultan itu kekuasaan. Kekuasaanku pun hilang, hancur. Dia mau menebus dosanya, nggak mungkin. Nebus pakai apa? Pakai harta. Harta itu bagian dari dunia. Kalau hartanya dia punya emas berkilo-kilo, kalau dia tinggal di emasnya itu disimpan di bumi ini, kalau hari kiamat kan hancur buminya, emasnya pun juga hancur. Dia mau menyodorkan kepada Allah, ya Allah, saya punya emas sekian kilo, saya pakai untuk menebus dosaku. Mana ada emasnya, sudah hancur semua. Ya. Seorang yang sangat materialistik itu seringkali salah memahami tentang kebahagiaan hidup. Karena berdasarkan pengalaman, mengandalkan pengalaman saja, dia merasa senang ketika dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Maka dia menganggap bahwa kesenangan itulah yang disebut kebahagiaan. Salah, kebahagiaan itu bukan kesenangan. Banyak orang menganggap kebahagiaan ya kesenangan. Maka banyak orang ditanya, kapan kamu merasa bahagia? Ya kalau aku punya keinginan apapun, semuanya bisa saya peroleh. Nah, orang kalau memperoleh sesuatu yang diinginkan, perasaannya itu adalah perasaan senang. Jadi orang semacam itu yang dikejar adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa diperoleh kalau keinginan tercapai. Keinginan gampang tercapai kalau punya duit. Maka orang itu cenderung yang penting cari duit. Kalau sudah ada duit, kita mau kepingin apapun bisa terlaksana. Itu konsep yang salah. Ya. Kepercayaan semacam itu makin mendorong dia untuk memperoleh harta lebih banyak lagi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga terlalu fokus pada harta yang diburu, membuat dia lupa pada hubungan baik dengan anggota masyarakat. Lupa hubungan dengan masyarakat. Antara misalnya apa? Dana untuk bantuan sosial dia telep, dia ambil, dikorupsi. Dana sosial itu kan untuk masyarakat miskin, dia ambil, berarti dia tidak memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat karena dia mau mengambil hak orang lain. Nah, terus bicaranya juga mengambil hak orang lain itu dengan cara curang dalam berbisnis. Curang dalam berbisnis, namanya curang itu kan berarti merugikan partner bisnisnya. Merugikan partner bisnis itu kan orang yang dirugikan mesti tidak suka. Nah, orang yang semacam itu berarti tidak menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Korupsi dalam menjalankan kekuasaan itu juga demikian. Ya. Kemudian Allah itu melarang kita, jangan sampai kita itu makan harta yang mestinya milik orang lain, kita rebut dengan suatu cara yang salah. Misalnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudru biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang salah. Nah, dikasih contoh oleh Allah, cara yang salah itu kamu menyodorkan uang untuk disogokkan sebagai sogokan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan itu bisa hakim, bisa direktur perusahaan, bisa menteri, bahkan bisa juga presiden, supaya bisa dimenangkan. Terus tujuannya apa? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, supaya kalian bisa mengambil atau makan harta yang seharusnya itu hak orang lain. Dalam tender seharusnya yang menang orang lain, tapi karena orang itu nyogok, akhirnya orang lain yang lebih qualified itu tidak bisa mendapatkan proyek itu. Begitu pula jabatan yang mestinya orang-orang itu yang lain punya keterampilan, punya keahlian, mestinya bisa dapat jabatan itu. Tapi, nah ini sekarang yang lagi marak, hubungan dengan orang dalam. Nah, kalau
dulu sih itu marak seperti itu. Kalau kita mau kerja di BUMN begitu, ada orang dalam nggak, ada koneksi nggak dengan orang dalam. Koneksi itu yang paling gampang itu saudara di dalam. Kalau ada saudara di dalam itu lebih gampang masuk ke BUMN itu. Nah, karena yang dimasukkannya itu karena hubungan saudara, maka seringkali perusahaan itu menjadi tidak mutu. Ada lembaga yang semacam itu ya. Misalnya, ini kenapa sih orang-orang ini kok kalau diajari kok sulit gitu. Ada yang nyeletuk di antara mereka. Bu, nggak bisa kita mengharapkan orang-orang sini pinter. Kenapa begitu? Semua karyawan sini itu bisanya masuk itu bayar. Jadi koneksinya itu pakai duit. Jadi bukan karena kepinteran, tapi karena duit. Tapi banyak juga yang bisanya masuk karena ada orang dalam. Nah, orang dalam itu marak sekarang. Sampai ke level paling tinggi di negara kita ini. Karena anaknya orang yang jabatannya tinggi bisa mengalahkan orang lain, pemuda lain yang lebih pinter, yang lebih terampil banyak, tapi kan mereka nggak punya koneksi gitu. Nah itu bisa membahayakan. Jadi yang seharusnya yang bisa menjabat itu orang anak-anak muda yang lebih pintar, yang lebih kompeten, itu tidak bisa, sehingga dengan demikian gaji yang seharusnya itu bisa diperoleh oleh anak-anak muda yang kompeten tadi diambil oleh anak yang tidak kompeten gara-gara dia anaknya pejabat. Terus, seorang yang terlalu materialistik itu juga seringkali lalai akan kewajibannya menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian juga dilalaikan. Sehingga dia baik sebagai pengusaha atau sebagai pejabat yang berwenang melakukan atau membiarkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kita lihat itu pemimpin-pemimpin daerah, ya, kepala-kepala daerah itu, karena sekarang ini kepala daerah itu diberi wewenang dalam memberi proyek, itu kerjain atau pengusaha yang minta aku yang kerjain itu tambang ini tambang itu, di situ ada emasnya, tolong dong izinkan. Padahal itu di daerah yang seharusnya dilindungi, tapi tetap aja diizinkan karena ada duitnya tadi, karena pejabatnya matre. Akibatnya lingkungan hidup atau lingkungan alam itu menjadi rusak. Nah, itu ditengarai di dalam Al-Quran disebutkan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata, tampak kehancuran, kerusakan di daratan maupun di lautan dikarenakan ulah tangan manusia. Ya, seperti tambang, seperti di lautan. Kita lihat di Sumatera sana, ada tambang yang membuat bekas-bekasnya itu tidak bisa diapa-apain. Ya, karena setelah diambil metalnya, timahnya ya, diambil timahnya, terus yang lain-lain dibiarkan saja, tidak dirapihkan kembali. Nah itu menjadi rusak. Rusaknya itu sebenarnya kasih sayang Allah juga, karena itu Allah memperingatkan, tuh lihat tuh rusak. Kalau rusak kamu yang rugi sendiri. La'allahum yarji'un, sebagai peringatan supaya mereka kembali ke cara yang benar gitu. Jadi mengeksploitasi atau nambang oke, tetapi perhatikan unsur kelestarian alam. Nah, karena tidak memperhatikan itu, lalu seringkali terjadi tanah longsor dan sebagainya. Ya karena salah sendiri. Tapi kalau ada tanah longsor tidak dianggap sebagai itu kesalahan manusianya. Mereka bilangnya ya memang daerah situ daerah longsor gitu. Padahal kalau tidak dirusak juga kemungkinan longsor menjadi kecil. Setelah kita memperhatikan bahwa sikap materialistik itu mengandung banyak keburukan yang bisa menghalangi kebahagiaan hidup dan bahkan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, maka kita mesti berusaha memperkecil kecenderungan kita menjadi materialistik. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan antara lain adalah bahwa
kita mesti berusaha mencari penghasilan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan ketentuan Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada diri sendiri dan kepada keluarga. Jadi Allah menganjurkan kita, mewajibkan kita memberi nafkah kepada keluarga. Oke, tapi laksanakanlah dengan cara yang baik, jangan asal dapat duit banyak. Kemudian kalau misalnya yang diperoleh itu terbatas, saya yakin keterbatasannya itu masih cukup, ya, masih cukup untuk mengatasi kebutuhan. Nah itu jangan rakus. Maka caranya gimana? Kita mesti punya sikap menerima, ya, content, ya, punya sikap menerima sedikit atau banyak rezeki yang dibagi oleh Allah. Karena kita mesti meyakini bahwa Allah itu sudah mengatur porsi rezeki kita. Ada orang yang memang dikasih porsi banyak, ada yang dikasih porsi sedikit, karena kaya dan miskin itu memang harus ada. Kalau tidak ada kaya dan miskin, tidak akan terjadi employment. Jadi employment itu antara lain ya bisa terjadi kalau ada perbedaan di dalam kepemilikan harta dan sebagainya. Nah, Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Nah, kalau Allah itu memberi rezeki kepada hambanya itu berlebihan, terlalu banyak, maka orang itu punya kecenderungan untuk zalim. Zalim itu melampaui batas. Batas apa? Batas hak. Jadi dia akan cenderung merampas hak orang lain. La baghaw fil ard. Mereka punya kecenderungan untuk melampaui batas di bumi, di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadri ma yasha. Tapi Allah itu menurunkan rezekinya dengan kadar. Kadar itu ukuran. Dengan ukuran yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Karena Allah mengetahui dan melihat, Allah itu bijaksana. Untuk si A ini lebih baik dia kaya. Untuk si B lebih baik dia tidak kaya. Itu semuanya diputuskan oleh Allah berdasarkan kebijaksanaannya. Nah, kita mesti menerima pembagian Allah itu dengan baik. Karena kita meyakini bahwa pembagian yang seperti kita terima itu adalah sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kita tidak bisa mengharapkan lebih banyak bila Allah membatasi, dan sebaliknya kita tidak bisa menolak bila Allah memberi. Jadi ini orang dalam omongan sehari-hari, rezeki itu sudah punya alamat. Ya kalau rezeki itu memang jatahku, ya orang lain akan menghalang-halangi, nggak bisa, itu memang jatahku. Ya. Tapi kalau rezeki itu bukan jatahku, ya saya tuh akan memaksa diri, ya tidak akan bisa dapat. Itu yang omongan sehari-hari. Nah, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Kalau Allah sudah memutuskan untuk membuka rahmatnya untuk seseorang, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursillahu min ba'dih. Kalau Allah memutuskan untuk menahan, tidak memberikan rahmat kepada seseorang, nggak ada orang yang bisa memaksakan supaya orang itu mendapatkan rahmah. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi pembagian Allah itu mesti bijaksana, menunjukkan kebijaksanaan Allah. Nah, untuk menjauhkan diri kita dari sikap materialistik, kita tidak usah tertarik atau apalagi iri hati terhadap kekayaan yang melimpah milik orang lain. Nggak usah. Kita nggak usah iri pada orang lain. Apalagi jika orang lain itu memperolehnya dengan cara yang tidak halal, seperti korupsi, memeras anggota masyarakat. Memeras itu misalnya perizinan yang prosedurnya sudah dipenuhi tapi surat izinnya tidak diberikan sebelum ada uang pelicin. Nah, itu kan namanya pemerasan, ya. Dengan cara-cara yang tidak halal. Terus bisa juga caranya menipu, itu juga dengan cara yang tidak halal. Nah, agar kita tidak mudah tertarik, kita tidak perlu memandang kekayaan orang lain berlama-lama. Jadi kalau ada orang, orang ini pakai mobil Ferrari, terus melihat Ferrari itu berdekat-dekat dan lama,
Saya pernah ada teman yang dia nggak tahu ya, lahiriahnya kayaknya tidak matre, karena dia mobil balap itu dia punya 5 mobil balap, tapi itu dia menjual barang. Nah, untuk menjual dia mesti harus ada yang dia pakai. Terus saya dipersilakan masuk. Masya Allah, memang enak. Serba lux di dalamnya. Terus ada radionya. Radio itu saya bilang, ini kalau jalan radio seperti apa, nggak berisik, enggak kalau misalnya jalan, ini kan mesinnya gede nih, 5000 cc. Itu kalau sedang jalan, radio yang seperti ini nggak dengar. Dia bilang, radionya pinter nih. Kalau ada suara meraung-raung dari mesinnya, radionya mengeras supaya suaranya menjadi lebih keras sehingga kita bisa mendengar. Tapi kalau kita sedang kalem, istirahat, kita ngobrol, dia pelan sendiri. Masya Allah, luar biasa itu. Nah itu kalau kita melihat seperti itu, lalu terus kan tertarik. Wah, aku pengen beli begitu. Nah, nggak usah berlama-lama mengagumi orang-orang yang semacam itu atau hartanya. Nah, kita berpedoman bahwa rezeki yang kelak diberikan oleh Allah di akhirat itu lebih baik. Yang di dunia ini itu bisa menipu kita. Allah memperingatkan, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Kamu jangan berlama-lama melihat apa yang kami berikan kepada orang lain, kepada kelompok lain sebagai hiasan dunia bagi mereka. Itu sebenarnya linaftinahum fihi, ujian. Mereka dengan banyak harta itu bersyukur apa enggak? Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Allah itu yang bisa bernilai di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di samping itu kita mengambil jarak dengan orang-orang yang materialistik. Jangan terlalu akrab agar pola pikir kita dan gaya hidup kita itu tidak terpengaruh oleh orang itu. Karena kita dalam pergaulan, kalau teman kita itu matre, kita nanti pelan-pelan pola pikir kita itu akan niru dia, karena dia kan selalu pikirannya itu materi. Ada orang yang saya tengarai itu, kalau dia telepon, mesti yang diomongin itu duit barang. Ini omong berjam-jam yang diomongin duit barang. Jadi mungkin itu adalah tanda bahwa dia sangat matre. Nah, boleh saja kita bergaul dengan mereka, tapi pergaulannya secara profesional saja. Kebutuhan kita sebagai partner bisnis dan sebagainya, oke lah. Tapi jangan sampai terlalu akrab sehingga ada saling empati. Nah, saling empati itu yang bisa menyebabkan penularan pola pikir. Nah, Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah kamu dari orang yang tidak mau mengingat kami, tidak mau mengingat Allah. Tidak mau mengingat Allah itu waktunya azan dia tidak ke masjid, tidak sholat. Itu berarti dia berpaling dari peringatan Allah. Misalnya ada saudara yang memperingatkan, kamu bisnis kok dengan cara begitu, itu haram. Dia nggak peduli. Itu namanya berpaling dari ingat kepada Allah. Walam yurid illal hayatad dunya. Dia tidak ada yang dia inginkan kecuali kehidupan di dunia ini aja. Jadi seperti orang Jawa bilang kedonyan atau cinta dunia atau materialistik. Nah, di samping itu kita mencoba melatih diri untuk lebih menitik beratkan pada nilai-nilai spiritual dan membuat harta kita itu kita anggap sebagai, kita jadikan harta yang kita miliki supaya berguna untuk di akhirat dengan memperbanyak bersedekah. Mohon maaf ini saya ngomongannya terlalu menyingkat. Jadi kita mesti melatih diri untuk mengutamakan nilai spiritual. Saya kasih contoh. Orang begitu pensiun,
itu kan penghasilannya turun itu. Kalau dia menerima uang pensiun ya, atau kalau dia tidak menerima uang pensiun malah menjadi nol. Nah, anggaplah misalnya dia punya uang pensiun, dia gajinya dulu 20 juta atau 30 juta, tapi begitu dia pensiun tinggal hanya 2 juta atau 3 juta sebulan. Nah, terus, wah aku pensiun jadi duitku menjadi tinggal sedikit, aku menjadi repot hidup ini. Coba pemikirannya jangan terlalu di materi, ke spiritual. Aku dulu waktu masih kerja, aku sibuk sekali sehingga aku lupa kepada Allah, aku tidak pernah ke masjid, aku tidak pernah ngaji. Nah, dengan aku pensiun, memang duitku menjadi sedikit, tetapi aku diberi oleh Allah dalam bentuk lain. Pemberian Allah dalam bentuk lain itu apa? Waktu. Dulu kita nggak punya waktu. Sekarang, dulu tuh bekerja misalnya 8 jam. Perjalanan berangkat pulang 2 jam. Atau bahkan lebih. Jalannya macet. Sekarang, nggak ada kerjaan itu. Dulu dengan kerepotan yang semacam itu dapat 20 juta. Sekarang saya tidak berbuat apa-apa, udah dapat 3 juta. Nah, kan lebih besar sekarang. Doing nothing, tidak kerja apa-apa, tapi dapat 3 juta. 3 juta aku menghemat cukup kok. Nah, terus waktunya bisa dipakai untuk menekuni sholat, sering ke masjid. Ke masjid itu manfaatnya tidak hanya ibadah. Dengan ke masjid itu kita punya teman banyak, sehingga di hari tua tidak merasa kesepian. Orang yang tidak mau ke masjid itu makin hari makin merasa kesepian, makin jiwanya makin kosong, cepat mati. Gitu. Nah, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita rela melepaskan sebagian dari harta kita dengan misalnya tidak sempat kerja tapi duit sedikit, tapi ini memang kalau dihemat-hemat cukup kok. Lalu terus kita bisa menikmati hidup ini dengan baik. Jadi berkurangnya duit itu kita bandingkan dengan banyaknya waktu untuk beribadah, banyaknya waktu untuk memperhatikan istri kita, pasangan hidup kita, untuk memperhatikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak. Wah, itu menjadi bahagia itu hidupnya. Ya, dan kita mesti peduli sama orang lain dengan cara apa? Banyak menolong orang lain, banyak bersedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mau menyedekahkan apa yang kalian sukai. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Udah, kita serahkan saja kepada Allah, karena Allah itu berjanji kalau kita itu mau bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang mau bertawakal kepada Allah, maka Allah itu akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Allah itu pasti melaksanakan urusannya. Dia melaksanakan janjinya akan mencukupi, pasti dilaksanakan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah itu menjadikan segala sesuatu itu mesti terukur. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu pasti terukur. Kemudian kita dengan tawakal itu kita melihat contoh. Coba lihat burung. Burung itu tidak punya fasilitas untuk menyimpan makanannya. Dia dapat makanan di situ, ya dimakan di situ. Kalau dia tidak bisa menghabiskan, ya ditinggal. Dia tidak bisa menyimpan. Bandingkan dengan manusia. Kita sekarang ini insya Allah di rumah masing-masing kita masih punya cadangan makanan untuk 2-3 hari atau bahkan seminggu. Kalau belanja sekaligus untuk kebutuhan seminggu. Bisa. Burung nggak bisa. Jadi burung itu dia bertawakal kepada Allah. Udah pagi-pagi lapar, pergi cari makanan, nanti sore-sore kenyang, pulang ke kandangnya atau ke sarangnya. Terus cukup, Allah memberi kecukupan. Nabi mengatakan, "Lau annakum yatatawakkaluna 'alallahi hatta haqqa tawakkulih." Kalau kalian mau bertawakal kepada Allah dengan betul-betul tawakal, larzaqakum kama yarzuqut thair. Tentu Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung.
Taghdu himasan wa taruhu bitana. Mereka itu pagi-pagi itu lapar, nanti pulang-pulang sore sudah kenyang. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat supaya kita lebih memperhatikan kebutuhan spiritual dan kita memanfaatkan apa yang ada pada kita, baik itu berupa harta atau berupa waktu, semuanya kita titik beratkan kepada mengabdi, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini bahwa manusia itu dibuat dari materi, maka wajarlah manusia membutuhkan materi dan ditempatkan di bumi sebagai sumber materi. Manusia dianggap materialistik jika mereka memanfaatkan materi lebih daripada sekedar sebagai sarana mempertahankan hidup. Seseorang yang materialistik sulit menikmati kebahagiaan karena dia selalu merasa kurang dan cenderung iri, dengki, dan curang terhadap orang lain. Nah, untuk menghambat pertumbuhan sikap materialistik itu, kita bangun rasa rela terhadap pembagian dari Allah, kita hindari kekaguman pada harta orang lain, kita perbanyak sedekah, dan kita bertawakal kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat materialistik dan memantapkan nilai spiritual di hati kita. Amin.